Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para sahabat sekalian, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian fikih di mana kita akan mencoba membahas masalah fidyah. Mungkin di antara kita atau saudara-saudara kita pada tahun ini dalam bulan Ramadan ada yang tidak melaksanakan ibadah puasa karena ada berbagai halangan. Dan ini dalam agama ada solusinya. Dan di antara solusi itu adalah fidyah. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Artinya, dan bagi orang-orang yang berat melaksanakan ibadah puasa, maka mereka wajib memberikan fidyah kepada orang miskin. Nah, ayat inilah ya yang menjadi dasar adanya rukhsah, adanya keringanan bagi orang-orang yang tidak bisa melaksanakan puasa karena udzur ya. Namun kita harus tahu lebih detail. Yang pertama, siapa saja orang yang ya berkewajiban membayar fidyah. Orang yang mempunyai keringanan tidak berpuasa dan diwajibkan membayar fidyah. Kedua, yang harus kita ketahui itu adalah niat fidyah. Apakah wajib enggak niat dalam fidyah, atau apakah sama enggak dengan membayar zakat gitu. Terus bagaimana cara melafadzkannya, nanti kita akan bahas. Yang ketiga adalah waktu membayar fidyah ya, kapan waktu yang tepat yang sah untuk mengeluarkan fidyah. Jangan sampai kita salah waktu sehingga tidak sah fidyahnya. Keempat adalah alokasi distribusi daripada fidyah kita, jangan sampai salah sasaran gitu. Nah, baik, kita sekarang akan masuk kepada poin pertama, yaitu golongan orang yang wajib membayar fidyah. Yaitu pertama adalah orang yang sudah tua renta, orang yang sudah sepuh, yang mana mereka tidak bisa melaksanakan ibadah puasa ya. Dan andai kata mereka memaksakan diri untuk melaksanakan puasa, nantinya akan menimbulkan masyaqqat atau kepayahan dalam puasa mereka ya, dan ini tidak dibenarkan dalam agama. Jadi dalam agama itu kalau ada ibadah yang efek sampingnya menimbulkan madarat kepada kesehatan atau keselamatan jiwa, maka ini ada rukhsah ya, ada jalan alternatif yang lain. Nah, dalam hal ini ya rukhsahnya adalah berfidyah. Dia tidak wajib melaksanakan puasa ya, namun dia wajib membayar fidyah. Fidyah yang mereka keluarkan adalah 1 mud ya, 1 mud bahan pokok, 1 mud makanan pokok untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Kalau dalam ukuran beras ya, karena mayoritas Indonesia kan makanan pokoknya beras, itu 6 on ya, 0,75 gram ya, 6 on, 0,75 gram, atau bisa dilebihkan sedikit sebagai sunat jadi 7 on ya, 7 on beras untuk 1 kali puasa yang ditinggalkan. Kalau puasanya yang ditinggalkan itu 2 hari kali 2 ya, kalau 3 hari kali 3 gitu, tinggal mengalikan aja. Jadi perharinya itu adalah 6 ons, 0,75 gram, atau bisa dibuatkan menjadi 7 ons ya. Nah itu, jadi para orang tua yang sudah sepuh, mereka tidak usah memaksakan diri untuk melaksanakan puasa
kalau dianggap memberatkan atau menjadi ancaman kesehatan atau menjadi kecelakaan. Karena Allah sudah melarang kita, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian kepada kecelakaan. Artinya kalau orang yang sudah sepuh memaksakan puasa, maka itu jatuhnya jadi mencelakakan diri sendiri, dan ini bisa haram, bukan baik tapi jelek gitu. Jadi jangan istilah gini, kayak kalau kata orang Sunda mah baik gitu, paeh oge teu penasaran ari keur ibadah mah gitu. Itu kayak baik kayak bener gitu, kayak bagus, tapi hakikatnya itu salah total. Jadi agama itu tidak memberatkan, jadi agama lebih mementingkan keselamatan daripada pelaksanaan ibadah. Kalau ibadah ini, kalau satu ibadah tidak dapat dilaksanakan karena membahayakan, maka ada jalan yang lain, ada alternatif. Gitu. Itu yang pertama Jadi orang yang sudah tua renta, yang berpuasanya akan mendatangkan kemudaratan, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi mereka wajib membayar fidyah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sakit parah. Orang yang sakit parah. Orang sakit parah ini adalah orang yang sudah mendapatkan rukhsah mengganti wudunya dengan tayamum. Artinya tidak dikatakan parah kalau masih bisa wudu dengan air, kalau masih bisa mandi dengan air, itu belum dikatakan parah. Kalau parah ini itu adalah orang yang diperkirakan tidak bisa menggunakan air untuk wudu dan untuk mandinya. Diperkirakan orang yang berpenyakit berat sehingga boleh bertayamum. Terus mereka pun sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Jadi sekali lagi, orang yang sakit parah dan tidak mempunyai harapan untuk sembuh gitu. Artinya mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk mengqadha. Maka orang ini boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan fidyah. Tapi ingat, sakitnya sakit yang parah, bukan sakit karena misalnya pusing-pusing sedikit gitu sakit pinggang sedikit, pegal-pegal sedikit, bukan gitu. Sakit parah kayak komplikasi penyakit berat lah gitu, ibarat kata gitu. Nah, mereka tidak wajib berpuasa, tapi wajib mengeluarkan fidyah gitu. Namun beda halnya dengan orang yang sakit parah atau sakit biasa yang mempunyai harapan sembuh. Orang yang sakit walaupun parah tapi punya harapan, nanti juga ada waktunya sembuh gitu. Dan tiap orang juga pasti bisa membedakan gitu, Nah, ini orang yang sakit berat, terus mereka ada harapan untuk sembuh, maka mereka tidak boleh membayar fidyah, tidak boleh membayar fidyah. Tunggu aja sampai dia sehat, udah sehat dia baru mengqadha puasa. Dan kita ini lagi membahas masalah orang yang wajib membayar fidyah, artinya kepada orang yang mengalami sakit parah dan orang yang tidak ada harapan lagi sembuh dan orang yang tidak ada harapan lagi sembuh, artinya dia tidak akan menemui kesempatan untuk mengqadha karena kondisinya yang parah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang wajib membayar fidyah itu adalah orang yang hamil, ibu hamil
atau ibu yang menyusui. Ya, dengan catatan, tapi catatan si perempuan ini dia meninggalkan puasanya karena mengkhawatirkan keselamatan bayinya atau janinnya. Ya, adapun kondisi pribadinya dia tidak mengkhawatirkannya karena walaupun dia berpuasa toh nggak akan apa-apa. Ya. Jadi hitungannya itu dia khawatir kepada anaknya. Ya. Kalau dia berpuasa nanti jadi kurang susunya misalnya. Susu asinnya jadi kurang. Ya. Atau jadi mencret anaknya. Atau timbangan berat badan anak yang ada dalam kandungan itu jadi berkurang. Nah, artinya dia mengkhawatirkan kondisi anaknya atau janinnya, sementara kondisi badannya sendiri tidak dikhawatirkan, dan andai kata dipaksakan berpuasa nggak apa-apa. Gitu. Nah, inilah yang menjadi mewajibkan perempuan ini, pertama wajib mengqadha puasa, ya, dan kedua wajib membayar fidyah. Artinya qadanya harus ditunaikan setelah nanti bulan Ramadan, begitupun fidyah harus dibayar. Gitu. Jadi jangan dikira-kira. Jadi suka ada yang salah begini. Jadi saya mana khawatir kepada diri saya. Nah, itu kata khawatir kepada diri saya itu harus ada buktinya. Harus ada tandanya. Tandanya itu tanda dia mengkhawatirkan dirinya itu adalah ketika dia berpuasa maka akan mengalami masyakat, akan mengalami kepayahan. Dirinya akan sakit. Gitu. Kalau hanya mengkhawatir kalau dipaksakan dia tidak mengalami apa-apa, tidak ada masalah dengan dirinya pribadi, dengan kondisinya, dengan fisiknya, ya. Gak ada masalah, cuma masalahnya ada di pada anak atau janinnya. Nah, itu mah berarti yang dikhawatirkan itu adalah anaknya, bukan dirinya. Jadi sekali lagi, walaupun dia dipaksakan untuk berpuasa, maka nggak akan apa-apa dirinya. Nah, inilah yang disebut perempuan yang berbuka, yang tidak berpuasa, yang mengkhawatirkan kepada kondisi anak dan janinnya, gitu. Nah, orang ini dua, wajib mengqadha puasa dan wajib membayar fidyah. Ya. Adapun orang yang adapun perempuan yang berbuka karena mengkhawatirkan dirinya, karena memang sudah diperkirakan, diduga kuat kalau saya berpuasa nanti saya akan payah karena ia berpuasa, ia menyusui, sementara kondisi saya lemah itu. Karena kan beda-beda tiap kondisi ibu itu. Ibu menyusui dan ibu hamil itu kan beda-beda. Ada ibu-ibu yang kalau puasa itu ripuh gitu awaknya gitu. Badannya ripuh. Ya, badannya payah gitu. Kalau badannya payah, badannya tidak sehat, otomatis ya anak yang disusuinya pun akan kebawa sakit. Janin yang ada dalam perutnya pun akan kebawa sakit. Nah, berarti ini yang dikhawatirkan itu dua. Pertama dirinya, yang kedua bayi atau janinnya. Nah, ibu yang seperti ini yang hanya diwajibkan melaksanakan qadha aja. Ya. Jadi ibu yang mempunyai kekhawatiran kepada dirinya, kepada anaknya, nah, dia hanya wajib membayar fidyah. Begitu, ya. Jangan salah. Jangan menduga-duga, jangan mengaku takut kepada dirinya, tapi diperkirakan nggak ada apa-apa, nggak ada masalah dengan puasanya. Gitu. Yang keempat, ya, orang yang boleh meninggalkan puasa, ya, orang yang wajib membayar fidyah itu adalah orang yang meninggal. Orang yang meninggal,
orang yang wajib dibayar fidyahnya. Orang yang meninggal, ya, yang mana mereka, ya, mempunyai kesempatan untuk mengqadha. Ya, ini harus jadi catatan. Karena banyak kasus, banyak yang terjadi, ada orang yang sakit pada bulan Ramadan, kemudian meninggal sebelum bulan Syawal. Artinya dia tidak mempunyai kesempatan untuk mengqadha, walaupun andai kata dia hidup, gitu. Ya, maka orang ini tidak wajib fidyah. Yang wajib fidyah itu orang yang meninggal sementara dia mempunyai hutang puasa dan telah menemukan waktu untuk mengqadha puasa itu. Gitu. Contoh begini, seperti orang yang sakit di bulan Ramadan, ya, sakit di bulan Ramadan. Nah, habis bulan Ramadan, ya, bulan Syawal berarti, ya, terus dia sembuh, ya, sembuh. Nah, setelah sembuh, dia tidak lantas melaksanakan qadha, ya, dia tidak langsung melaksanakan qadha, ya. Misalnya sebulan dia mendapatkan waktu untuk mengqadha, artinya sebulan dia sudah sehat. Setelah lepas daripada bulan puasa, ya, bulan Syawal dia sembuh, terus waktu berjalan dia sembuh sampai sebulan. Berarti kalau diperkirakan kalau dia berpuasa untuk mengqadha berarti sudah tertunaikan itu qadha, ya, sudah terbayar tuh puasa yang tinggalkan dengan sebulan. Sementara dia tidak, ya, udah waktu qadha udah ada, dia udah sehat, dia belum qadha, terus meninggal, gitu. Nah, yang inilah yang wajib membayar fidyah, gitu. Jadi orang yang meninggal mempunyai hutang puasa, terus udah mendapatkan kesempatan untuk mengqadha, setelahnya dia sehat, lantas dia tidak mengqadha, keburu mati. Nah, inilah orang yang wajib membayar fidyah, gitu. Ya, jadi fidyah itu dibayar sesuai hari dia memungkinkan untuk mengqadha. Inilah. Ya, jadi sekali lagi, kalau orang yang tidak mendapatkan waktu untuk mengqadha, ya, baik dia sakitnya berlanjut sampai bulan Syawal atau ketika bulan Syawal ada halangan yang lain, keburu mati, ya, sebelum mendapatkan kesempatan untuk mengqadha, maka dia tidak wajib membayar fidyah, gitu. Inilah, ya, yang harus kita pahami, gitu. Jadi agama Islam itu tidak memberatkan, gitu. Nah, seperti halnya orang yang pas itu ada kejadian nyata, ada orang yang sakit selama sebulan, itu pas malam Idul Fitri dia meninggal, ya. Selama sebulan dia sakit parah, tidak berpuasa. Pas ketika Idul Fitri malamnya itu dia meninggal, gitu. Nah, orang yang seperti inilah, orang yang mati seperti inilah yang tidak wajib membayar fidyah, karena dia belum mempunyai waktu untuk membayar qadha. Dia belum menemui kesempatan untuk mengqadha, gitu. Begitu, ya, bedanya, gitu. Nah, jadi kembali lagi, jadi yang wajib membayar qadha itu adalah orang yang meninggal, setelahnya dia sembuh, setelahnya dia mendapatkan kesempatan untuk membayar qadha, untuk mengqadha puasa Ramadan, gitu. Nah, terus dari mana harta, ya, yang harus dibayarkan untuk fidyah itu bagi orang yang meninggal? Itu diambil daripada harta peninggalannya atau tirkah. Jadi bukan kewajiban walinya, bukan kewajiban ahli warisnya, ya. Ini dikeluarkan dari harta peninggalan orang yang meninggal tadi,
Jadi jangan membebankan kepada ahli waris. Dan andai kata si yang mati ini tidak meninggalkan harta warisan atau hartanya tidak cukup untuk membayar fidyah, maka si ahli waris tidak berkewajiban menunaikan fidyahnya. Jadi cuk sundama teu kudu ngareueuh maneh itu. Lamun eueuh ayeuna keur mayar fidyah dan mawat nangge jelema miskin, teu bukan namun geus tong riweuh gitu. Ya, si ahli waris teu boga kewajiban mangmayarkeun gitu. Adapun misalnya ada hideng ahli waris anakna dulu ada hideng ayeuna memayarkeun zakat ama memayarkeun fidyah eta mah sunah gitu. Sebenarnya mah teu wajib nya, da wajib salat teh lamun si nu mawat ngabogaan titinggal gitu, ngabogaan tirkah gitu. Itu nya gitu. Jadi sekali lagi ya hartanya diambil dari peninggalannya atau tirkah. Nah, yang kelima, orang yang wajib fidyah itu adalah orang yang mengakhirkan qada puasa Ramadan. Artinya orang yang menunda-nunda mengqada puasa Ramadan setelahnya dia mampu mengqadanya sampai datang lagi bulan Ramadan yang berikutnya. Ya. Ini kebanyakan ini mah dari ibu-ibu. Ya, walaupun banyak yang bukan ibu juga banyak. Nah, ini cuma yang saya perhatikan itu kebanyakan itu ibu-ibu. Pertama, ibu-ibu yang ibu-ibu yang mengandung. Ibu yang mengandung ya. Jadi misalnya dia hamil ya pada awal Ramadan dan dia khawatir kepada kandungan, pasti itu khawatirnya bukan kepada dirinya, pasti kepada kandungannya, kepada janinnya. Dia tidak puasalah selama bulan Ramadan ya, itu sampai 9 bulan berarti dia tidak puasa ya. Pada bulan Ramadan tidak puasa ya, bulan Syawalnya pun masih hamil sampai 9 bulan ya. Ketika 9 bulan udah waktu saatnya melahirkan, dia melahirkan ya, terus dia udah beres nifas ya, terus dia menyusui anaknya ya, sebelum sempat mengqada tiba-tiba datang lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan kemarin mah takutnya kepada janin, bulan sekarang mah takutnya kepada apa? Kepada kepada anaknya. Kepada anaknya. Padahal ada sela-sela untuk mengqada. Nah, jadi dia menunda qadanya sehingga datang lagi bulan Ramadan yang berikutnya. Nah, ini banyak kasus yang terjadi ya, walaupun banyak yang lainnya juga gitu. Ya, kayak ibu-ibu yang lagi head gitu kan, kadang-kadang suka lupa gitu, sampai datang lagi bulan Ramadan berikutnya. Maka mereka diwajibkan membayar fidyah, begitupun membayar qada puasa ya, berkaitan dengan niat. Jadi sama halnya dengan zakat fitrah atau zakat mal, itu diwajibkan niat gitu. Imam Romli radhiyallahu anhu beliau ditanya apakah orang yang sudah tua renta, orang yang udah lemah berpuasa, orang yang karena uzur yang lainnya, apakah dia wajib ya meniatkan fidyahnya? Maka beliau menjawab ya, fa innahu ya yalzimuhun niyatu ya, anal fidyata ibadatun maliyatun kazakati ya wala kafarati fayanwi biha al fidyata li fitrihi. Kata beliau wajib niat ya,
kepada orang-orang tersebut, karena fidyah itu adalah ibadah harta, sama seperti zakat, sama seperti kifarah, ya. Maka wajib berniat karena fidyah karena telah buka, ya, tidak melaksanakan ibadah puasa itu. Nah, itu niat. Nanti kalau niat itu dalam hati, ya, saya berniat mengeluarkan fidyah karena sudah tua misalnya, saya melaksanakan, saya niat memberikan fidyah karena tidak berpuasa bulan Ramadan. Itu dalam hati cukup seperti itu, ya. Tapi kalau pun mau dilafadzkan, itu lebih bagus, karena ya, ucapan yang kita ucapkan akan membantu hadirnya hati, akan membantu mengingatkan hati kita untuk melafadzkan, untuk berniat di dalam hati kita. Nah, itu ada lafadz niatnya, ya. Nanti saya akan contohkan lafadz niat, ya. Yang pertama, lafadz niat orang yang sakit, ya. Jadi ketika kita mau mengeluarkan zakat itu, mengeluarkan fidyah, ya, itu bisa waktunya itu bisa pas kita memisahkan beras dari beras yang lain dan dipisahkan untuk fidyah, atau kita berniat pada saat kita memberikan beras kita kepada wakil kita, orang yang disuruh oleh kita untuk memberikan fidyah kita, atau bisa ketika kita memberikan kepada fakir miskin yang menerima fidyah kita, ya. Niatnya contohnya begini, kalau fidyahnya orang yang sakit, ya, orang yang sakit parah, ya, atau orang yang sudah tua renta. Nah, niatnya seperti ini. Kalau dilafadzkannya, nawaitu an ukhrija hadhil fidyata li iftori shaumi ramadana fardholillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija hadhil fidyata li iftori shaumi ramadana fardholillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan fidyah ini karena tidak puasa pada bulan Ramadan fardu karena Allah. Itu lafaz niat bagi orang yang tua renta atau orang yang sakit. Nah, sekarang kalau ibu yang menyusui, niatnya begini, nawaitu an ukhrija hadhil fidyata an iftori shaumi ramadhana lil khaufi ala waladi fardholillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan fidyah ini karena tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena takut madarat kepada anak saya, fardu karena Allah. Ya, sekali lagi, nawaitu an ukhrija hadhil fidyata an iftori shaumi ramadhana lil khaufi ala waladi fardholillahi ta'ala. Ya, saya berniat mengeluarkan fidyah karena tidak berpuasa di bulan Ramadan karena takut madarat kepada anak saya, fardu karena Allah. Terus kalau orang yang meninggal, ya, artinya diniatkan oleh orang yang hidup, ya, diniatkan oleh orang yang hidup. Contohnya seperti ini, nawaitu an ukhrija hadhil fidyata an shaumi ramadani fulanin bin fulan fadlillahi ta'ala. Lagi, nawaitu an ukhrija hadhil fidyata an shaumi ramadani fulan bin fulan. Maksudnya an shaumi Ramadan, nah, disebutkan namanya si A atau Zaid bin Umar misalnya itu. Contohnya Zaid bin Umar, nawaitu an ukhrija
hadhil fidyata an saumi Ramadhani Zaid bin Umar fardhullahi ta'ala. Nah, jadi fulan bin fulan sebutkan nama yang meninggal yang tidak dibayar fidyahnya. Itu ya, itu orang-orang itu lafaz niat ya. Jadi niatnya sekali lagi untuk orang yang sakit. Nawaitu an ukhrija hadhil fidyata li ifthari shaumi ramadhana fardhullahi ta'ala. Orang yang sakit, orang yang sudah tua, orang yang hamil atau menyusui. Nawaitu an ukhrija hadhil fidyata an ifthari shaumi ramadhana lil khaufi ala waladi fardhullahi ta'ala. Orang yang meninggal, nawaitu an ukhrija hadhil fidyata an shaumi ramadhani fulan bin fulan fardhullahi ta'ala. Itu. Kemudian yang mengakhirkan kodok ya, yang mengakhirkan kodok ya, yang didenda atau yang dihukum dengan fidyah karena mengakhirkan kodok sampai datang bulan Ramadan. Nawaitu an ukhrija hadhil fidyata an takhiri qada'i shaumi ramadhana fardhullahi ta'ala. Ya, nawaitu an ukhrija hadhil fidyata an takhiri qada'i shaumi ramadhana fardhullahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan fidyah ini karena mengakhirkan qada puasa bulan Ramadan fardu karena Allah gitu ya. Itu ya, itu nih lafaz niat membayar fidyah ya. Kalau tidak hafal lafaz Arabnya bisa langsung Sunda aja atau bahasa-bahasa masing-masing, bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing boleh gitu. Nah itu ya, itu lafaz niat itu. Jadi poin pertama orang yang wajib membayar fidyah, kedua niat fidyah ya, yang ketiga bahasan kita adalah waktu mengeluarkan fidyah. Kapan orang sudah mulai boleh membayar fidyah. Jadi bagi orang yang meninggal itu kapan saja boleh ya. Orang yang meninggal itu kapan saja boleh, mau pas dia meninggal langsung dibayar atau mungkin keselang beberapa hari, 2 hari, 3 hari, itu boleh kapan saja, mau siang mau malam boleh ya. Namun untuk orang yang tidak puasa karena sakit, karena tua, karena menyusui atau mengandung, itu dia boleh memilih untuk waktu membayar fidyah. Apakah dia membayar fidyah dituntut atau dibayar untuk setiap hari ya. Ada dia membayar fidyah setiap hari, setiap dia tidak berpuasa dia membayar fidyah ya. Keduanya dia tidak berpuasa lagi, dia membayar fidyah. Itu dituntut, dicicil sesuai dengan hari yang ditinggalkannya ya. Itu boleh, kita boleh membayar fidyah ya, disesuaikan dengan hari yang kita tinggalkan. Artinya dicicil ya, dituntut, atau dikaliguskan. Misalnya selama bulan Ramadan kita orang itu tidak puasa terus sampai akhirnya bulan Syawal. Nah itu boleh dikaliguskan ya, dikaliguskan sebulan setelah habis bulan Ramadan ya. Tapi harus diingat, untuk orang-orang yang akan membayar langsung fidyahnya untuk setiap hari, maka itu fidyah ya dikeluarkan ya. Menurut Imam Romli itu dikeluarkan itu setiap hari setelah terbenam matahari dari puasa yang ditinggalkan. Dan ini lebih aman gitu. Kalau Imam Nawawi Al-Bantani beliau membolehkan membayar fidyah ya, itu mulainya pada sudah terbenamnya matahari pada malam harinya, besoknya mau meninggalkan puasa. Nah,
kalau menurut Imam Romli itu fidyah itu boleh dikeluarkan ketika kewajiban puasa udah terlewati, itu udah menjelang maghrib. Jadi kalau kita meninggalkan puasa hari Senin, ya, itu maka yang lebih aman itu fidyah itu maghrib malam Selasanya, gitu. Itu yang lebih aman, gitu. Jadi jangan ada kesan membayar dulu fidyah sebelum dulu kewajiban datang, gitu. Jadi kalau kita udah meninggalkan puasa dan jaraknya itu sampai maghrib, maka pada saat itulah saat yang paling pas, ya, yang paling afdol kita melaksanakan fidyah, gitu. Jadi jangan sebelumnya, gitu. Atau paling tidak pada saat terbit fajar. Nah, itu juga masih boleh. Kalau kita nggak mau puasa, kalau kita nggak berpuasa hari Senin, maka subuh Seninnya itu udah boleh mengeluarkan fidyah, ya. Tapi yang lebih amannya itu ketika udah terbenam matahari, artinya udah waktu maghrib, udah waktu habisnya berpuasa, udah saatnya berbuka puasa, artinya kewajibannya udah terlewati, maka datanglah rukhsah, itu membayar fidyah. Itu yang lebih afdol, dan itu menurut Imam Romli radhiyallahu anhu, gitu. Ya, itu kalau mau dicicil. Jadi jangan sebelum puasanya, apalagi membayar fidyah sebelum Ramadan, itu nggak sah. Karena saya mah pasti nggak puasa lah, itu. Ini mau disekalikuskan bayarnya sebulan, ya, sebulan, walaupun di dalam Ramadan tapi dibayar sebulanan, ya, untuk sebulan berarti kan ada hari-hari yang belum terlewati. Nah, itu yang nggak boleh, ya. Nanti membayar fidyah 1 bulan sekaligus sebelum puasa dilaksanakan, sebelum waktu puasa habis, itu nggak sah fidyahnya. Dia harus terlewati dulu, puasa dilewati baru fidyah, puasa dilewati baru fidyah, atau puasa dilewati sampai 30 hari atau 29 hari baru sekaligus fidyah, sekaligus itu boleh. Kalau sekaligus di awal itu nggak boleh, nggak sah, karena itu mendahulukan rukhsah daripada kewajiban. Sementara yang nama rukhsah itu ada ketika kewajiban udah dilalui, gitu. Jadi itu harus penting untuk diperhatikan. Jadi, dan saya banyak menyaksikan banyak yang mewakili fidyah itu sebelum waktunya habis, ya. Misalnya membayar fidyah tanggal 21 Ramadan, ini cina bayar fidyah kalau sabulanan, ya. Sementara waktu itu baru tanggal 21, ya, malam likuran lah kata orang Sunda itu, malam likuran. Ini tanggal 21 saya bayar fidyah, mewakili ibu saya untuk sebulan tidak berpuasa, berarti kan ada 9 hari lagi yang belum dilalui. Nah, itu yang nggak sah, yang 9 hari itu yang nggak sah, karena kewajibannya belum dilewati. Nah, ini yang paling penting, ya, waktu mengeluarkan fidyah, artinya harus sesudah terlewati kewajiban puasanya, ya, minimal yang paling aman setelah apa? Setelah masuk waktu adzan, setelah terbenamnya matahari, itu yang paling aman. Dan itu pun untuk hari itu, untuk hari besoknya ya sudah maghrib lagi, hari lusanya udah maghrib lagi, atau ditunda dulu sampai akhir Ramadan baru dibayar, ya, pada bulan Syawal, ya, itu lebih aman lagi. Itu waktu mengeluarkan fidyah. Kemudian yang keempatnya adalah alokasi, ya, penyaluran fidyah ini. Jangan salah paham, jangan salah. Jadi begini, dalam teksnya itu Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya, dan wajib kepada orang-orang yang berbuat melaksanakan puasa, mereka wajib membayar fidyah, diberikan kepada orang miskin. Artinya
yang mendapat hak untuk menerima fidyah itu hanya satu, adalah miskin. Jadi jangan disamakan dengan zakat fitrah atau zakat mal. Ada amilin, ada sabilillah, ya, ada ada ibnu sabil, ada ibnu sabil, 8 asnaf lah ya, 8 asnaf. Itu untuk zakat. Sementara untuk fidyah itu dalam teksnya hanya satu, adalah miskin. Ya, bagaimana dengan fakir? Dan ini fakir dimasukkan ke dalam kategori miskin karena hakikatnya orang fakir itu lebih parah kondisinya daripada orang miskin. Jadi yang mendapatkan berhak mendapatkan fidyah itu adalah orang fakir miskin, ya, orang yang menyandang status fakir miskin. Dalam teksnya miskin, fakirnya dikategorikan kepada miskin karena fakir lebih parah daripada miskin, gitu ya. Jadi jangan yang lain-lain, jangan ada amilin, nggak ada kalau fidyah mah. Ya, makanya kalau fidyah harus dipisahkan antara fidyah dengan zakat, dipisahkan. Karena kalau zakat itu kan ada 8 asnaf, kalau fidyah itu hanya 1 asnaf aja. Nah, makanya untuk para pengelola zakat itu jangan disatukan antara beras zakat fitrah dengan beras fidyah. Karena itu nanti beda jalurnya gitu. Jadi hanya orang miskin saja yang berhak ya mendapatkan zakat fitrah. Kemudian ya untuk penyalurannya itu yang paling ini penting sekali, karena puasa itu ya itu kan ibadah per hari. Otomatis fidyah pun adalah pengganti puasa, ibadah per harian. Jadi kalau orang yang membayar fidyah untuk 1 hari itu harus diberikan kepada 1 orang miskin aja. Ini harus diingat, ya, harus diberikan kepada 1 orang miskin aja kalau dia fidyahnya untuk 1 hari. Jadi jangan 1 hari diberikan kepada 2 miskin, itu nggak sah fidyahnya, ya. Atau fidyah untuk 2 hari atau lebih, ya, itu boleh diberikan kepada 1 miskin, 1 orang miskin, boleh itu, ya. Atau misalnya fidyah untuk 30 hari, ya, diberikan untuk 1 orang miskin saja, boleh itu kalau fidyah. Karena bahkan to'amu miskin itu, memberikan makan kepada 1 orang miskin, ya. Nah, boleh juga ya bagi yang membayar fidyah 2 hari diberikan kepada 2 miskin, boleh. Yang penting jangan kurang daripada 1. Kalau dia nggak mau membayar fidyahnya 2 hari untuk puasa yang ditinggalkan, dia boleh memberikan kepada dua orang miskin. Yang miskin ini untuk 1 hari, ini 1 hari itu. Kalau dibulatkan misalnya, mau dibulatkan 1 kilo misalnya, kan 7 on kurang 25 gram, itu saya mau digenapkan menjadi 7 on, atau mau ditambahin 1 kilo, itu boleh, bahkan bagus. Ini saya nggak puasa 2 hari, ya. Ini yang 1 kilo untuk si miskin si A, ya, 1 kilo lagi untuk si miskin si B, itu boleh, ya. Yang tidak boleh itu kalau 1 hari dibagi 2, itu nggak boleh. Atau puasa fidyah 2 hari dibagi 4 orang, ya. Nah, kita puasanya fidyahnya untuk 2 hari, dikasih miskin 4 orang miskin, itu yang nggak sah, itu yang nggak sah. Jadi yang 1 hari itu jangan dipecah, ya. 1 hari harus utuh untuk 1 orang miskin, jangan 1 hari diberikan kepada 2 miskin.
atau 2 hari fidyah diberikan kepada 4 miskin, atau 4 hari dibagi kepada 8 miskin, itu nggak boleh. Jadi harus utuh, minimal 1 hari diberikan kepada 1 orang, 2 hari 2 orang, 3 hari 3 orang, 4 hari 4 orang, itu yang boleh. Dan boleh juga 1 hari kepada 1 orang, 2 hari kepada 1 orang, 3 hari kepada 1 orang, itu juga boleh. Ya, yang tidak boleh itu yang dipisah, yang dipecah. Nah itu ya, itu mengenai alokasi pembagian fidyah. Jadi jangan disamakan dengan zakat fitrah, itu jangan disamakan. Ya, nah itulah ya yang berkaitan dengan fidyah. Dan nanti insya Allah kita akan membahas mengenai qada puasa. Kan suka ada pertanyaan, kalau qada itu apakah boleh dipisah-pisah? Misalnya ada orang tidak puasa Ramadan seminggu berturut-turut, nanti pas mau qadanya apakah harus berturut-turut 1 minggu atau boleh dipisah-pisah? Ya, atau ketika mau qada bulan Syawal, tertarik ingin puasa Syawal, apakah bisa nggak disatukan? Ya qada, ya puasa sunat Syawal, apa boleh nggak? Nah, nanti kita bahas ya. Insya Allah, semoga kita panjang umur, semoga kita diberikan hidayah oleh Allah, bisa terus ya mengkaji ilmu agama yang bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan ya kita senantiasa mendapatkan ilmu dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah untuk mengamalkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.